Ini next dulu. Oke, nah saya pengen tanya, apa produk ekspor unggulan Bapak Ibu? Tadi saya dengar ada yang tepung mokaf, lalu tadi ada rotan furniture ya Ibu, kayu jati ya. Oke, Bapak Ibu teman-teman produknya apa lagi boleh diteriakin? Rotan, kopi. Oh, kopi banyak. Siapa yang kopi di sini? Wah, luar biasa, lumayan lah ya. Ibu kopi juga. Ada yang lain, ada yang non F&B, mungkin handicraft atau dan lain-lain. Oke, bisa disimpan dulu ya. Apa-apa? Oh, tambang ya. Oke, siap. Nah, jadi pertanyaan pertama yang harus kita jawab sebelum ekspor adalah apa produk ekspor unggulan saya, ekspor unggulan kita. Saya kasih tahu kenapa banyak eksportir pemula atau eksportir yang baru nggak tembus-tembus ekspor, karena dia nggak fokus pada satu produk. Jadi ekspor rotan iya, ekspor kopi iya, ekspor coklat iya, akhirnya nggak ada yang tembus semua. Nah, makanya saya mengajak Bapak Ibu teman-teman untuk kita fokus dulu di satu kategori. Nah, kebetulan ada di Trade Expo Indonesia bisa jalan-jalan, bisa networking dengan pelaku-pelaku usaha terkait. Oke, next. Nah, kedua adalah siapa target customer saya. Nah, banyak juga eksportir baru punya produk nih, saya punya kopi. Tapi kalau ditanya bayarnya siapa yang pengen beli, nggak tahu atau lebih parah, semua bisa beli. Nah, itu keliru ya. Jadi kita harus tahu dulu siapa target customer kita. Pertama secara demografis. Ibu misalnya kopi apa? Kalau boleh Arabica. Nah, itu kira-kira siapa yang bakal beli dari luar negeri? Nah, kan banyak, bisa pabrik, bisa coffee roaster, bisa distributor, bisa macam-macam. Nah, itu yang harus kita definisikan. Dan juga kedua geografisnya, karena ini akan menentukan nanti sertifikasi apa yang kita butuhkan untuk ekspor. Nah, jadi misalnya ibu pengen ekspor kopi Arabica, tujuannya coffee roaster. Coffee roaster kan di seluruh dunia ada. Nah, targetin dulu kemana tuh? Nah, itu jadi fokus satu produk dan fokus paling nggak ke satu geografis negara tujuan supaya kita mempersiapkan itu enak, gampang. Nah, nanti kalau mau konsultasi ke ITPC juga nggak repot ke semua gitu. Jadi kita udah punya fokus tertentu. Okay, next. Nah, ketiga adalah yang perlu kita ketahui bersama untuk ekspor. Kenapa buyer kita, mereka itu buyer ya, kenapa buyer harus beli dari Anda, bukan dari yang lain? Nah, ini PR besarnya. Karena sebelum kita, udah ada yang ekspor duluan. Sebelum ekspor kopi, udah banyak sekali, ratusan ribuan orang ekspor kopi. Sebelum ekspor rotan, ada banyak sekali orang yang udah ekspor rotan. Makanya pertanyaan ketiga yang harus kita jawab. Kenapa buyer harus beli dari kita, bukan dari perusahaan yang lain? Nah, ini menjadi pertanyaan kunci, kenapa banyak eksportir baru nggak ekspor-ekspor. Karena nggak ada yang berbeda. Kopi yang jual udah ribuan orang, ngapain buyer beli dari ibu misalnya ya. Kalau produknya sama, harganya nggak lebih murah gitu, buat apa? Nah, makanya ini pertanyaan yang harus kita jawab kalau mau beneran serius untuk ekspor. Sebenarnya nggak ekspor aja, bisnis apapun juga kita harus punya pembeda. Karena kalau kita bisnis barangnya sama-sama aja, yaitu akan terjebak dalam perang harga selama-lamanya. Oke, selanjutnya. Nah, ini 3 penyakit eksportir pemula ya. Bapak Ibu, ada yang udah pernah ekspor di sini? Wah, saya yakin udah pernah lah ya, cuma malu-malu ya. Nah, ini 3 penyakit eksportir pemula. Saya pengen sharing di sini supaya paling nggak Bapak Ibu keluar dari ruangan ini tahu nih, oh saya penyakitnya ternyata ini harus memperbaiki ini. Pertama adalah nggak menguasai produk atau kebanyakan produk. Nah, nggak menguasai produk, kita udah fokus misalnya zeonit atau barang tambang atau furniture, handicraft, kopi, coklat. Sebenarnya produk apa aja kita bisa aja, tapi masalahnya adalah nggak menguasainya. Nah, semoga kesempatan Trade Expo ini bisa membantu kita makin menguasai produk. Nanti misalnya ibu produknya apa rotan, bisa datengin tuh staf kantor, booth furniture, booth kayu, untuk kita pelajari lebih dalam bagaimana sih strategi kompetitor kita gitu ya. Kedua adalah nggak tahu siapa target buyernya dan kemana tujuan ekspornya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya produk, dicari kira-kira target buyernya itu siapa, potensinya paling besar kemana. Dan penyakit ketiga adalah nggak punya nilai tambah, nggak punya pembeda, produknya sama-sama aja. Buat apa buyer beli sama kita, gitu ya? Oke, ini 3 penyakitnya. Semoga keluar dari sini paling nggak udah ketemu obatnya, atau paling nggak tahu nih, oh saya sakit ini, gitu ya. Next. Nah, ini adalah yang pengen saya bahas lebih lanjut, yaitu diferensiasi dan nilai tambah. Bagaimana caranya untuk kita menentukan diferensiasi dan nilai tambah? Pertama, ketahui siapa customer kita. Saya misalnya saya ekspor cocoa powder, bubuk coklat. Yang bisa beli cocoa powder itu banyak, ya. Bisa pabrik kosmetik bisa, pabrik biskuit bisa, toko kue bisa. Nah, ini produknya sama, customernya beda-beda, yang dibutuhkan beda-beda. Nah, jadi pertama kita harus tahu siapa customer kita supaya kita bisa menentukan apa sih yang mereka butuhkan. Standarisasi apa yang kita butuhkan untuk bisa menjangkau mereka dan bikin mereka tuh tertarik.
Kedua, ketahui siapa kompetitor kita. Nah, silakan nanti turun cari kompetitornya siapa, pelajarin ya. Keunggulan kompetitor kita tuh apa sih? Mereka jual kopi, kenapa bisa laku dan tembus ekspor? Apa resepnya itu ditanya aja. Nah, lalu ketiga, buatlah diferensiasi pada produk kita masing-masing. Semua pengen tembus ekspor di sini ya, pengen ya. Nah, maka ketiga ini menjadi penting. Buatlah diferensiasi. Karena kalau kita nggak punya pembeda, ini akan sangat sulit ya untuk kita bisa tembus ekspor. Karena buyer tuh nyarinya apa? Nyari yang beda. Beda bisa dalam harganya, servisnya, produknya. Nah, jadi diferensiasi apa yang bisa kita lakukan? Pertama, sertifikasi produk, standarisasi produk. Ini yang pengen kita gali bersama-sama di sini. Kedua, mungkin dari servis dan layanannya. Ya, mungkin ibu misalnya jual furniture, kompetitor kita nggak bisa nih custom design atau customnya lama. Nah, kita kasih servis yang beda. Kita bisa dalam 1 minggu misalnya. Nah, servis yang beda. Lalu ketiga, storytelling. Misalnya ada yang jual kopi, jual rempah-rempah, jual pertama, kita bisa berikan cerita di situ kepada customer-customer kita supaya makin menarik. Oke, selanjutnya. Nah, ini sertifikasi produknya. Bapak Ibu teman-teman, sertifikasi produk menurut saya, ini boleh dikoreksi ya Bu, menurut saya ini nggak wajib sebenarnya untuk ekspor. Sebenarnya nggak wajib, karena saya dulu ekspor pertama kali nggak punya ini semua. Beneran, nggak punya ini semua tapi bisa ekspor. Jadi menurut saya ini nggak wajib, tapi akan menjadi nilai tambah dan diferensiasi yang sangat baik kalau kita bisa punya sertifikasi ini. Nah, ini tadi udah disinggung beberapa, HACCP, lalu juga organik, mungkin kopi, kalau kita punya organik, nah mungkin bisa jadi nilai tambah untuk pasar berbeda. ISO, BPOM atau PRT, sebenarnya ini BPOM dan PRT itu izin edar dalam negeri ya, tapi kalau kita punya itu bisa jadi salah satu nilai tambah untuk buyer-buyer kita lebih yakin. Uji laboratorium, jadi buat Bapak Ibu khususnya yang bahan-bahan kimia, bahan pangan boleh diuji lab, uji lab yang profesional, berstandarisasi, terakreditasi supaya buyer juga bisa yakin, oh kita nih produsen atau eksportir yang serius. Atau halal, kosher kalau untuk negara-negara yang banyak Yahudi, lalu SNI, GMP dan lain-lain, banyak sekali, ini tergantung dengan produk masing-masing. Nah, jadi silahkan dicari kira-kira sertifikasi apa yang tepat untuk kita memberikan nilai tambah pada produk kita. Selanjutnya. Nah, strategi peningkatan mutu. Nah, masalah besar eksportir Indonesia, produk-produk Indonesia, kenapa bisa kalah saing dengan negara-negara tetangga ya? Thailand, Vietnam, agriculture tuh saingan kita ya negara-negara itu, handicraft pun ASEAN itu menjadi saingan-saingan kita. Indonesia tuh sebenarnya potensinya jauh lebih besar. Tapi kenapa Thailand, Vietnam kadang menang? Itu karena masalah ini. Pertama, traceability. Ini bahasa Indonesianya ketertelusuran ya. Jadi tadi sudah disampaikan bagaimana kita bisa mengetahui dari sumbernya, proses pengolahannya sampai ke tangan konsumen itu seperti apa. Misalnya dari kopi. Ya, kita mau jual kopi, kita kalau bisa kami jual kopi juga, perusahaan saya itu dikasih traceability-nya. Jadi petaninya siapa, ketinggiannya berapa, processingnya seperti apa, di roasting dalam ukuran apa, kegelapannya berapa, jadi sampai ke tangan coffee shop atau distributor. Nah, ini akan sangat baik kalau kita sebagai eksportir, pelaku usaha bisa mengetahui ketertelusuran produk ini. Kedua adalah standarisasi internasional. Ini juga menurut saya penyakit UMKM atau eksportir Indonesia. Kita mau ekspor, berarti standar kita harus internasional. Gak mungkin kita ekspor standarnya masih standar rumahan. Nah, maka ini juga harus ditingkatkan, standarisasi internasional. Ketiga, kerjasama dengan asosiasi atau pemerintahan. Teman-teman di sini semua di Trade Expo ini menjadi kesempatan baik sebenarnya bagi kita untuk kerjasama dengan pemerintahan, Kementerian Perdagangan buka booth besar sekali di depan Hall 5, lalu juga instansi dan asosiasi lain kita bisa ajak kolaborasi supaya, karena saya yakin Kementerian Perdagangan dan juga kementerian-kementerian lain itu banyak juga yang menyediakan fasilitas ya, HCCP, saya juga pernah dapat fasilitas bikin merek gratis gitu ya dari pemerintah. Jadi ada banyak sekali kalau kita mau eksplor. Nah, ini kesempatan yang baik sebenarnya Trade Expo untuk mengeksplor ini. Dan juga terakhir inovasi dan belajar dari kompetitor. Nah, nanti bisa turun, bisa cari kompetitornya siapa, kita bisa belajar. Inovasi apa yang harus kita lakukan, diferensiasi apa yang harus kita buat untuk bisa menarik perhatian customer-customer kita. Selanjutnya. Nah, hambatannya apa? Pertama pasti biaya, setuju ya? Ya, karena bikin sertifikasi nggak murah. Tapi nggak apa-apa, ini jadi hambatan pertama, nanti mungkin bisa dibantu oleh kementerian dan juga lembaga-lembaga banyak sekali yang bisa membantu. Tapi paling nggak, Bapak Ibu teman-teman udah tahu nih, sertifikasi apa yang mau saya bikin, biayanya kira-kira berapa. Kedua adalah kualitas produk.
saya waktu itu mempersiapkan SNI, HCCP nggak mudah karena awalnya mungkin nggak terstandarisasi, tapi gimana caranya supaya mendapatkan sertifikasi tersebut, kualitas produknya harus diimprove. Dan masa-masa itu nggak mudah, stres. Tapi justru tekanan itu yang bikin kita berkembang dan bertumbuh. Ketiga, pengetahuan yang minim. Bapak Ibu teman-teman, kita bersyukur bisa hadir di sini karena mendapatkan pengetahuan baru terkait ketertelusuran produk, standarisasi, dan juga selanjutnya keterbatasan akses. Banyak UMKM pelaku usaha di daerah-daerah tuh susah aksesnya kan ke sertifikasi. Tapi Bapak Ibu teman-teman udah hadir di sini harusnya bisa mendapatkan akses ini, pengetahuan ini. Kalau kita mau benar-benar datang minta gitu ya. Nah, nanti bisa silahkan satu hari ini dimanfaatkan untuk ini supaya produk kita bisa bernilai tambah tinggi. Oke, selanjutnya. Nah, apa pengaruhnya? Nah, ini sertifikasi yang saya punya sebagai perusahaan. ISO, HACCP, Halal, SNI. Ini baru jadi tahun ini. Tapi saya ekspor udah dari beberapa tahun yang lalu. Artinya sebenarnya tanpa sertifikasi bisa. Tapi apa sih pengaruhnya? Nah, next slide. Nah, ini sebelum 2024. Sebelum 2024 ya. Karena saya sertifikasi semua baru keluar tahun ini. Saya cuma ekspor ke India, Pakistan, Turki. Nah, negaranya terbatas. India, Pakistan, mereka karakter negaranya kayak asal barang bagus, murah, oke lah ya, nggak perlu sertifikasi macam-macam. Karena saya tahu target customer saya kemana tadi di slide awal-awal. Nah, next, setelah sertifikasi, apa kuncinya? Adalah terbukanya pasar-pasar baru. Dari tadi sebelumnya saya cuma ke India, terus ke Pakistan, terus ke Turki lah paling jauh. Setelah ada sertifikasi saya bisa membuka banyak pasar baru. Ke Afrika, awal tahun saya kebuka ke Afrika Utara. Lalu ke Asia Tengah, itu yang foto di atas, ke Uzbekistan bisa terbuka juga karena ada sertifikasi. Lalu beberapa ke Eropa, khususnya ya Eropa Timur, lalu Prancis sempat ada. Nah, kedua, permintaan jadi melonjak tajam. Karena kalau kita punya sertifikasi ISO, HACCP, orang jadi lebih percaya, lebih tertarik. Akhirnya permintaan naik. Sampai sekarang nggak bisa terpenuhi gitu ya, permintaan melonjak tajam. Ketiga, kita jadi lebih percaya diri sebagai sales ya, sebagai pedagang, sebagai penjual, lebih percaya diri ketika kita udah punya sertifikasi. Keempat, jadi punya nilai tambah dan pembeda. Mungkin produsen lain nggak punya sertifikasi ini, kita punya, jadi kita punya akses pasar yang lebih besar. Dan kelima, mempermudah customer kita di luar negeri. Karena kita ekspor kebanyakan bisnis to bisnis, ya akan mempermudah customer kita untuk mempromosikan produk kita di negara tujuannya. Oh, produk saya punya HACCP, ISO, punya organik, nah mereka akan jadi lebih mudah untuk menjual produknya. Oke, selanjutnya. Nah, jadi kesimpulannya yang perlu kita garis bawahi adalah pertama, Bapak Ibu teman-teman semua punya produk, nah, dicari apa nilai tambah atau diferensiasinya. Saya menawarkan di sini sertifikasi menjadi salah satu kunci nilai tambah dan diferensiasi. Kedua adalah sertifikasi apa yang harus saya lengkapi untuk produk saya, yang mungkin masih bolong-bolong. Nah, ini harus juga kita ketahui negara tujuan ekspor kita mau kemana. Kalau mau ekspor ke Eropa, ke Amerika, negara maju, mungkin sertifikasinya jauh lebih ribet. Tapi kalau belum punya dana, belum punya kesempatan untuk sertifikasi, bisa targetkan negara-negara yang berkembang. Misalnya saya juga dulu awal-awal ekspor ke negara-negara berkembang dulu, India, Pakistan, dan sebagainya. Dan ketiga adalah yang paling penting, hal konkret apa yang mau saya lakukan setelah seminar ini, setelah keluar dari ruangan ini. Jadi Bapak Ibu teman-teman di sini nggak buang-buang waktu 2 jam gitu ya, tapi benar-benar mendapatkan sesuatu apa yang ingin kita lakukan. Karena kalau nggak ada ini, saya yakin keluar di ruangan ini lupa semua apa yang sudah kita bicarakan hari ini gitu ya. Nah, jadi silahkan untuk dicatat, dicari, di bawah ada banyak sekali informasi, koneksi, silahkan dimanfaatkan dengan baik. Supaya kita masing-masing produk kita bisa punya nilai tambah dan bisa tembus ekspor segera. Terima kasih atas perhatiannya, mungkin bisa saya lanjutkan kalau ada jawab saya berikan kepada Rizky. Terima kasih Pak Niko untuk pemaparannya. Bapak Ibu, 3 hal penting yang saya ambil dari Pak Niko tadi. Yang pertama adalah selain Bapak Ibu mengenali pembelinya siapa, bagaimana Bapak Ibu harus fokus terhadap produk Bapak Ibu. Nah, tadi ada peran sertifikasi sebelum dan sesudah ekspor tentunya memiliki perbedaan ya Bapak Ibu. Tadi Pak Niko menyampaikan sebelum dia sertifikasi pasarnya hanya 3 ya Pak ya. Kemudian setelah dilakukan sertifikasi terbuka untuk pasar-pasar baru. Nah, poin yang terakhir adalah bagaimana sertifikasi itu membuat buyer atau pembeli menjadi percaya sama produk kita gitu, dan kita pun sebagai pembeli penjual kita juga menjadi semakin percaya diri untuk produk kita gitu. Bapak Ibu, dari 3 orang narasumber tadi
kami buka pertanyaan untuk Bapak Ibu, kita diskusi bersama.